Haleluya, haleluya, haleluya. Menjadi tempat kediaman Allah. Saudara, tadi di liturgi disebutkan kita adalah kediaman Allah. Pertanyaannya, kita ini semua orang atau hanya orang Kristen? Kira-kira semua orang. Ada yang yakin itu hanya orang Kristen, sedangkan yang lain bukan kediaman Allah, kediaman setan. Kita akan coba cek dengan firman Tuhan di Kejadian. Ya, kita lihat. Ini sebuah momen yang menarik, hubungan manusia dan Tuhan. Mari kita baca Kejadian ini, pasal 2, 1, 2, dan 3. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia oleh debu tanah dan mengembuskan napas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Gambarnya membuat napas buatan. Ketika orang sekarat, itu gambaran ketika Tuhan menghembuskan rohnya, rohulullah, kepada manusia. Sebuah perbedaan yang signifikan, ciptaan ketika manusia diciptakan bukan kun fayakun abrakadabra, bukan dalam arti kreasio ek nihilo, dikreasi nihil, tetapi pakai materi, namanya Adama, itu bumi bahasa Ibrani, itulah Adam. Artinya Allah menghembuskan nafasnya. Disitulah Allah ada di dalam tubuh manusia. Maka dikatakan citra Allah, imago Dei. Bahkan di dalam liturgi sering dikatakan ketika manusia itu putus asa, mengatakan, engkau sudah mengambil rohmu dariku. Firman Tuhan mengatakan roh yang ada di dalammu itu lebih besar. Artinya kita sudah dimodali rohnya Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Nah, saat ini kita akan mengecas lagi bagaimana cas ilahi itu ada, karena kita adalah rumah Tuhan. Jangan biarkan rumah kita dikuasai oleh kekuatan lain. Manusia itu punya akal budi, mestinya harus berbeda sebagai manusia yang beradab. Jangan sampai kita menjadi manusia yang biadab, dan itu sering terjadi. Mari saudara, kita akan lihat bacaan-bacaan kita hari ini. Yang pertama dari Samuel. Bapak Ibu, ada dua gambar di situ. Yang pakai kecapi, siapa gambarnya, siapa kira-kira? Daud. Yang bawahnya kecapi, ada yang tahu? Gambarnya siapa? Itu gambarnya bapak saya. Oh, kok dijejerke? Jadi bapak saya, Bapak Ibu, itu sukanya menyanyi. Bukannya gending Jawa, punya grup keroncong. Walaupun kalau pas main keroncong, siaran radio dulu di RSPD, siaran hidup namanya. Nah, di daerah Purworejo
Dulu ada yang namanya kelompok Fajar Ayu. Itu kalau latihan nyanyi sampai malam. Sampai kadang-kadang dari RSPD pulang masih di grupnya, di terminalnya gitu, tempatnya berkumpul, nanti masih mengulas tadi gimana siarannya. Sampai rumah nggak tidur bapak saya. Biasanya kan dipakai kaset dulu, direkam, dibawa tip, kasetnya disetel lagi, didengarkan sampai leyeh-leyeh. Saya tanya, Pak, mboten ngantuk napa? Ora le, yo ngene iki, damai sejahtera. Ternyata damai sejahtera itu adalah sebuah suasana yang mengalahkan materi. Itulah Daud. Bagaimana meyakini janji Allah ketika merasakan bersama Tuhan. Merasakan disitulah damai sejahtera. Menarik saudara, dan damai sejahtera itu menular. Kita lihat di sana, sebenarnya agak dibawahkan sedikit, bisa enggak ini didungklukkan? Didoke, itu nyanyian yang atas. Nggak bisa ya? Wah, itu sebenarnya adalah nyanyian dari Etan namanya. Etan itu orang pada zamannya Salomo itu menceritakan kesetiaan Tuhan kepada Daud. Dan tadi dikatakan tambah lagi mediasinya namanya Nabi Nathan kan gitu. Jadi ini nyanyiannya Etan menceritakan tentang Nabi Nathan yang mengatakan bahwa Daud itu selalu diberikan kesetiaan oleh Tuhan. Apa artinya? Ternyata sebuah media itu kuat sekali. Bapak saya merasakan damai sejahtera, mediasinya itu keroncong. Apalagi kalau sudah pegang ukulele, cuk, itu wah, semua sudah kalah. Itu kenikmatan. Daud juga punya media nyanyian, dan itu diceritakan oleh Etan. Kita cocokkan di kitab sucinya yang bukan elektrok, yang manual itu dikatakan nyanyian Etan kan itu di situ. Jadi itu yang menulis adalah Etan namanya. Nah, bagaimana ternyata meyakini janji Allah adalah sebuah proses yang perlu orang lain. Apalagi kita diam sebagai rumah Allah. Bagaimana kalau yakin hidup itu indah? Kalau ibu bapaknya saja nggak pernah nanyakan anaknya pulang dari mana, luweh-luweh. Bagaimana anak-anak bisa merasakan at home ketika kalau ketemu cuma marah-marah, ketemu hanya sepantasnya. Begitu juga kita, begitu kita juga gereja. Seringkali kita memperlakukan kebersamaan itu bukan rumah bersama, tapi rumah untuk sibuk saling berweanan satu sama lain dengan orang-orang yang di luar rumah sana. Ternyata Daud membuat Etan terinspirasi. Padahal Etan itu kalau lihat Google, Etan itu siapa? Orang yang hidup di zamannya Salomo. Artinya dia diceritani tentang bagaimana kesetiaan Daud. Bahkan Bapak Ibu, doa-doa orang Yahudi itu memulai dengan mengatakan begini. Ya engkau Yahweh, Allah Bapa leluhur kami, Allahnya Musa, Allahnya Yakub, bahkan dikatakan Allahnya Abraham, itu diurut. Sehingga orang-orang Timur Tengah namanya akan menyebutkan bin sama binti. Disebutkan terus. Nah, bagaimana kekuatan kekeluargaan
itu luar biasa. Penyertaan orang lain itu dibutuhkan. Itulah rumah Allah yang saling peduli. Itulah rumah Allah yang bisa meyakini janji ilahi ketika setiap kita mengekspresikan anggota rumah yang meyakini janji itu. Bagaimana kalau setiap orang punya prinsip cuek is the best? Pokoknya ngene dhewe. Ya mungkin pada saat kita punya uang, kita punya jabatan. Tapi ketika kita merasa sudah tua, mau emeritasi, mau pensiun, radia semplah. Melihat anak-anak kita sibuk, ya memang anak-anak kita sibuk, tetapi ketika tidak ada ikatan, mari cerita Ethan, cerita Nathan, itu sebuah sapaan halus kita. Apakah kita sudah memperlakukan diri kita ini sebagai rumah Allah yang saling peduli? Ketika itu kita berlakukan, maka kita akan yakin janji Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wah, ini saudara salah ternyata. Yang Ethan yang ini ternyata. Yang ini yang Ethan. Oke, kita review. Kita kan serumah saudara. Nah, ini yang ternyata yang Ethan, yaitu warisan kesetiaan. Nah, jadi rotok salah tadi. Yo salah kabeh ora apa-apa. Nah, artinya ora ketok ya tadi. Ternyata yang Ethan yang di sini. Nah, sama masih bicara tentang Daud, tentang kesetiaan Tuhan. Nah, tadi bicara setianya tentang janji, ini saya dalangan kudu pokil Bapak Ibu. Nah, ini tentang warisan. Ternyata cerita Daud ini luar biasa. Ternyata bagaimana keluarga Allah itu harus punya warisan kesetiaan. Kalau tadi kesetiaan Tuhan itu akan memunculkan janji. Jadi janji Allah itu luar biasa. Nah, sekarang kita bicara tentang warisan kesetiaan. Kenapa ini menarik? Karena hari-hari ini kita tidak semakin setia. Karena ada banyak pilihan. Kalau dulu beli itu mesti RRT. Kalau beli di sebuah toko, kalau nggak toko ini tidak. Kalau sekarang, wah, tiap hari menawarkan bonus lewat online, gonta-ganti. Hati-hati ketika bicara dengan Tuhan, sering kita menggantikan kesetiaan Tuhan dengan Tuhan yang lain. Mari rumah yang kita diami ini harus tetap setia. Jangan pernah menggantikan istri dengan galon aqua. Jangan pernah menggantikan suami dengan WA. Jangan sampai mengandalkan anak-anak kita dengan hal-hal yang lain. Karena memang sudah tidak cocok, beda generasi. Sehingga kadang-kadang namanya reuni, yang namanya kumpul trah, itu hanya sekedar status sosial. Tidak ada hati, tidak ada kesetiaan, tidak ada kepedulian. Hati-hati ketika Tuhan bukan menjadi kesetiaan bagi kita. Karena Tuhan modern saat ini banyak akan mengisi kehidupan kita. Mari rumah kita, rumah kediaman Tuhan itu adalah rumah yang saling punya kesetiaan satu yang lain, dan itu kita wariskan. Jangan salahkan orang lain cuek ketika kita sendiri juga ketika
tidak cuekin, diperhatikan, lalu mengatakan tumben takon. Kan Bapak Ibu, kadang-kadang ketika orang sudah mulai berbaik, kita akan mengatakan dengaren kan gitu. Nah, hari ini kita akan bagikan kesetiaan kita pada generasi-generasi yang lain. Begitu juga dimulai dari rumah kita. Warisan kesetiaan. Warisan itu juga kita bagikan dalam kehidupan bergereja. Karena kita adalah rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Bahkan Tuhan menawarkan banyak tempat. Nanti ini rumah Tuhan yang paling sempurna, banyak tempat di rumah Bapakku. Sehingga di ayat itu kan nanti Pak, kalau sudah di surga. Kalau di sekarang ya tergantung mau wani piro kan, itu tuh pengembang perumahan kan. Wani piro kalau nanti ada yang lebih tinggi ya dilempar pada orang lain. Setia pada uang, seperti politik, setia pada kepentingan. Hari ini Tuhan ingatkan bagaimana Ethan yang terinspirasi akan Daud. Bagaimana Daud dengan kehidupannya mulai dari mengembalakan kambing domba menjadi raja. Daud yang mengalahkan banyak musuh, tapi Daud yang mengingkari Tuhan dengan merebut Betseba dari tangan Uria. Tetapi janji Tuhan itu tetap ada. Itulah kesetiaan. Mari kita setia pada anggota keluarga kita, walaupun sudah menua, walaupun sudah semakin cerewet, walaupun sudah semakin jelek, tetapi itulah warisan kesetiaan yang harus kita miliki, karena kita akan tinggal bersama dalam rumah Tuhan. Untuk itu kita belajar untuk setia, menerima apa adanya setiap anggota rumah kita ini. Dan yang ketiga, kita akan baca bersama apa yang dikatakan Paulus. Satu di dalam Kristus. Nah, mungkin bisa diartikan secara sederhana ketika kita sama-sama pengikut Kristus, banyak teman, rasanya senang, saling menolong kan begitu Bapak Ibu. Tapi hati-hati. Karena ini bisa menjadi sebuah perasaan eksklusif. Saya pernah cerita, ibu saya itu dalam kandungan katanya sudah jadi Kristen GKJ. Sampai tua, sampai hari ini. Jadi kalau ada orang Kristen pertama kali ditanya, kayak GKJ ora kan itu. Jadi Kristen itu hanya ada di GKJ. Nak dudu GKJ ora Kristen, ya kan? Oh. Bukan itu saja. Kristen katanya secara umum ada Katolik dan Protestan. Tapi orang Pentakosta ditanya nggak mau. Aku dudu Pentakosta, aku dudu Protestan, aku GPDI. Oh, luar biasa. Seringkali dalam Kristus itu sudah semakin jauh kan itu. Kadang-kadang sesuai dengan tafsiran kita, sama ada jadi satu Kristus, ada Kristus A, ada Kristus B kan itu. Gereja A, gereja B. Hari ini mari satu dalam Kristus itu bukan hanya bicara kelompok, apalagi gereja. Gereja saja masih ada kelompok. Ada kelompok Maria, ada kelompok Stefanus, beda-beda Kristennya. Nah saudara, mari kita akan lihat Kristus dari etimologi dan hakikatnya. Kristus itu bahasa apa Bapak Ibu? Kristos.
bahasa langsung jadi majelis kalau yang dari jemaat. Bahasa Yunani, Pak Projo berarti naik lagi. Kristus itu artinya dari bahasa Ibrani yaitu Mesah. Mesah itu diurapi. Jadi bahasa Arab Mesias. Jadi bahasa Jawa Mesih. Wong Jawa ini pinter. Jadi Mesias, Mesih artinya diurapi, ada budaya pengurapan. Tapi pengurapan bukan dengan kelapa, itu urap. Jadi budaya diberi minyakan yang harum ketika memberikan apresiasi atau penghargaan. Di kitab suci kayaknya pertama ritual pengurapan itu saat Yakub mendapatkan mimpi di Betel. Siapa yang disoki minyak, yaitu batu yang untuk talam. Nah, itu proses apresiasi. Jadi orang bisa, tempat bisa. Jadi setiap peristiwa-peristiwa penting itu diberi minyak, namanya pengurapan. Nah, lalu ada istilah mesah, diurapi. Lalu menjadi Kristus. Nah, fungsinya hakikat orang yang diurapi itu harus berdampak. Kalau bahasanya sekarang ngefek ternyata. Jadi orang yang ada di dalam Kristus harus ngefek. Punya dampak positif. Di dalam Kristus itu harus berdampak. Tentu dimulai di dalam rumah. Tapi rumah itu harus berdampak menjadi alat kesaksian. Tentu dampaknya positif. Jangan sampai seperti Ananias dan Safira. Berdampak, kuat, sepakat, neng ngapusi. Nah, hari ini mari kita jadikan rumah kita adalah rumah-rumah yang Kristus. Rumah-rumah yang membawa damai sejahtera, yang menyelamatkan, yang berdampak, yang dirindukan. Tentu dimulai dari anggota di dalam rumah itu. Ketika kita sudah menetapkan menjadi gereja yang siap bersaksi, saya dikritik oleh teman pendeta di Klasis, GKJ Mertoyudan salah nggak visi misi, mulane meneng wae. Loh kok iso? Loh, visinya kan menjadi gereja yang siap bersaksi. Dadi men siap wae ora mlaku-mlaku. Harusnya kan baru siap kan maju jalan. Oh iya kan itu. Nah, mari saudara, rumah kita jangan hanya siap gerak tapi maju jalan. Mari berdampak bagi orang lain. Itulah rumah kita menjadi kediaman Tuhan yang setiap saat menyaksikan bagaimana rumah Tuhan itu bergerak, berdampak, dan menjadi janji-janji Allah itu terlihat, terpancar di dalam dan menjadi impian bagi semua orang. Itulah rumah kita, rumah Tuhan. Amin. Satu bagi kita.